Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Saya Muhammad Wildan Habibi, mahasiswa PPG dalam jabatan PIT 1, mahasiswa LPTK UIN Sultan Hasanuddin Banten, akan melakukan uji kinerja perangkat pembelajaran terkait dengan praktek mengajar mata pelajaran bahasa Arab di Madrasah Fatah Hashim Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Oleh karena itu, mari kita simak terkait dengan materi tentang huruf jar dan huruf athof, bagaimana aplikasinya dan kirobnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya jalal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ishrah 'alaina rahmataka ya jalal ikram. Rabbi shrah li ilman warzuqni ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, fi hadzal yawm sanaltaqi fi hadhil fursah tahta al-mawdu' an-nughah al-arabiyyah tahta al-mawdu' as-sihah, walakin sanabhas an hurufil jarri wa hurufil 'athfi. Fahimtunna? Alhamdulillah. Ya. Wafil maqalah, dalam sebuah maqalah ada kalimat al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sehat terdapat pada fisik dan jiwa yang sehat. Itu min sana en corpore sani. Dalam doa kita selalu memohon kepada Allah. Ada doa Allahumma inna nas'alukal afwa was-sihhata wal afiyata wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Doa ini adalah doa yang harus kita panjatkan agar kita selalu diberikan sehat jasmani dan sehat rohani. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan membahas kelanjutan daripada materi tentang as-sihah. Dan ini adalah pertemuan keempat, ya, yang mana kita hari ini akan membahas terkait dengan huruful jarri wa huruful athfi. Yang mungkin kalian sudah tahu huruf jar itu apa saja, huruf athof itu apa saja. Mungkin di antara kalian ada yang bisa menyebutkan apa saja huruf jar itu? Oke, sangat hafal sekali ya. Ada yang hafal nadomannya? Lupa ya? Gimana? Ayo. Ayo, ada yang gini silakan. Gimana? Ayo silakan. Ayo. Bersama-sama. Ayo, bismillah. Gimana? Ayo. Ya, gimana? Ada yang hafal? Bersama gimana? Yang sini dulu. Biar teman-temannya ingat lagi, barangkali teman-temannya lupa. Gimana? Ayo. Ayo, ingat. Apa? Imriti atau apa? Imriti, gimana? Ayo. Ayo. Ada yang lapar?
dengarkan. Ayo semuanya biar ingat semua. Ayo. Oke, nanti dia bagian lagi untuk bagian alfiahnya ya. Iya, oke. Kalau huruf ataf apa saja? Oke, itu gambaran sedikit terkait dengan huruf jar dan huruf yang mana huruf ini kelihatan sama tapi berbeda, baik itu huruf-hurufnya maupun ikrofnya. Dan baik, kita hari ini akan mencoba untuk mengamati terkait dengan materi fi hurfatit tobit, di mana di sini ada bacaan yang mana di dalam bacaan ini di sini ada huruf jarnya dan mungkin di situ ada huruf atofnya. Oke, sebelum kalian meneliti mana-mana huruf jar yang ada dalam bacaan ini, mari kita baca bersama-sama hari itu dengan tema fi hurfatit tobit. At-tobit, bima tashkuru ya sayyidi? Ashkuru yauman khamisi. Hal tashkuru bi syai'in akhar? Tafadhal istarih ala sariri bi afsahaka. Alhamdulillah, laisa ladaina mushkilah fi dhabtid dam. Iftah fammaka min fadlik. Hal tashkuru bi alamin fi khalqika? Hunaka iltihabun fi khalqik wa sa'utika wasfatan tibriyatan wa la budda an tadhhaba ila as-sayyidariyah li shira'i dawa. Wa litushfa sari'an bi'idillah alaika an ta'mal bihadhi nasiha ya sayyidi. Awalan tanawal ad-dawa fi waqtil muhaddad, wa thaniyan ilzam ar-raha, wa thalithan la tashrab ad-dukhan marratan ukhra, wabta'id anil mudakhinin, wa rabi'an akthir min akli al-khadrawat wal faqiha. Afwan. Jadi ketika ada orang mengucapkan terima kasih, maka jawabannya adalah afwan. Afwan ya. Afwan. Orangnya masih jomblo ya. Oke. Baik. Dari percakapan ini kira-kira huruf jarnya yang ada dalam contoh ini, riwayat ini, apa saja yang kalian temukan? Kemudian terus kemudian li, terus ila, terus min, terus oke. Kalau huruf atofnya yang mana? Waw. Ada waw saja? Kelihatannya gitu ya? Kelihatannya seperti itu. Baik. Kemudian terkait dengan ketika ada huruf jar di sini, misalnya, oke, di sini fi dhammi. Ini huruf jar ya. Ini disebut apa? Kalau ini sama ini termasuk sebenarnya. Mana mudhofnya?
Mudhaf ilaihnya Adami. Sekarang kenapa mudhaf ilaihnya itu mahal jar? Karena mudhafnya mudhaf ilaihnya kenapa dibaca jar? Karena mahalnya mahal menakdirkan huruf jar yang ada di sini. Clear ya? Nah, dia majrur karena ada di dalam susunan idhofah itu menakdirkan huruf jar, ya kan? Kemudian kenapa mudhofnya itu dibaca jar atau mahal jar? karena huruf jar. Karena kemasukan huruf jar. Huruf jar apa? Fi. Ini ya. Oke, itulah susunan jar dan majrur. Baik. Berikutnya kita akan coba memahami terkait lebih mendalam terkait dengan huruf jar. Ya, kita perhatikan di sini sebagaimana yang kalian sebutkan tadi, huruf jar di situ ada macam-macam. Di situ ada min, ila, ala, fi, an, a, ni, dan di atau ba, kan itu ya. Contoh-contohnya ini. Oke, harusnya ini di apa namanya? Dimerahi supaya tahu di sini makannya makan jar, kan itu ya. Oke, kalian perhatikan di sini setiap ada huruf jar maka majrurnya juga harus oke ya, jelas. Ini kalau dia berbentuk isim mufrad, oke, kecuali ini. Kira-kira ada yang tahu nggak? Di sini kan kemasukan huruf jar. Kenapa di sini tidak dengan jelas harokat jarnya? Ya, kenapa dikira-kirakan? Karena mustasybah itu isim maksud. Oke, makanya isim maksud itu kemudian mahalnya adalah mahal jar. Yang itu dengan ditakdirkan huruf jarnya, kan itu ya. Takdirkan huruf jarnya. Baik. Kemudian yang kedua kita akan memahami tentang praktek huruf jar yang masuk ke dalam isim tasniyah. Nah, isim tasniyah. Kalau rafa, kalau rafa atau rofa maka tandanya ya. Tapi kalau dia jar maka tandanya ya. Oke. Kemudian contohnya lagi as-saidaliyatani. Aslinya kalau isim mufradnya as-saidaliyatun yang artinya apa? Apotek. Apotek. Berarti kalau dua berarti dua apotek. Yang mahalnya rofa, tandanya apa? Alif. Ya. Kalau kemasukan huruf jar fi maka tandanya yang awalnya alif kemudian dirubah menjadi ya. Dan bunyinya yang perlu diingat adalah harokat yang jatuh setelah atau sebelumnya ini fathah. Ini nanti yang membedakan antara tasniyah dan jamak. Karena lihat kalau jamak, dia kalau rofa pakai wawu dan nun. Tapi kalau jar dia pakai ya nun dan harokatnya sebelumnya itu harokatnya ini yang membedakan. Kalau bunyinya daini tasnya, kalau hina jamak, itu yang sering dilupakan. Nah kalau nanti dia dihilangkan harfun nun, harfun nun misalnya bunyinya sudah beda. Ini masjidai bunyinya. Masjidai. Kalau dia jamak bunyinya muslimi panjang. Ya, biar kalian tahu. Nah, yang paling beda lagi adalah kalau dia huruf jar itu masuk ke dalam bentuk jamak muannas, maka tandanya kalau rofa pakai tapi kalau jar pakai kasroh. Inilah gambaran huruf jar masuk dalam
kalimat yang berbentuk tasniyah, jamak mudzakkar salim, dan jamak muannas salim. Isim tasniyah itu apa? Isim yang bermakna dua. Oke, kalau jamak mudzakkar salim? Isim yang bermakna kalau jamak muannas salim? isim yang bermakna keduanya. Oke, ya. Baik. Jadi, apa yang kita pahami dari huruf jar? Huruf jar adalah beberapa huruf yang menyebabkan isim setelahnya menjadi majrur. Nah, itu ya. Terkait dengan makna, maka kita dapati beberapa makna daripada huruf jar itu. Misalnya kita mulai dari min, itu artinya dari, sebagian, di antara. Biasanya kalian temui wa minhum dan di antarani, dan ibu saking atau di antaranya, wa minhu kan itu ya. Kemudian ila artinya ke pada, kemudian mana di atas pada kewajiban, alal mukmin yajibu alal mukallafi, kan itu wajib terhadap orang mukallaf dalam fikih itu ya. Kemudian fi di dalam, di pada, kemudian an dari, tentang, seperti, kemudian kalau di menunjukkan milik, untuk, sungguh, kan itu. Kemudian kalau di nah, oke, ini supaya tahu nanti kalian bisa, kalau kalian maknani kitab, kalian akan temukan mana-mana yang lain. Misalnya an, ini menunjukkan kata jauh. Baiti baidun atau qoribun an atau baidun an, kan gitu. Kalau baid an menunjukkan jauh, kalau qoribun min dekat, menunjukkan kedekatan. Baik, ini kalau huruf jar. Kemudian kaidah dalam menggunakan huruf jar dalam susunan jar majrur, satu yang perlu diperhatikan, huruf jar jika bersambung dengan tidak bisa disambung. Kemudian yang kedua apa? Huruf jar bersambung pada isim. Yang ketiga Isim yang majrur. Baik, kalau ini isim majrur memiliki tanda kemudian ya berarti tadi misalnya mustasfa masuk kategori apa? Iya, isim. Oke. Baik, berikutnya kita akan mencoba memahami satunya, yaitu huruf atau tadi ada wa'u, fa, summa, au, am, kata, yakin, lam, bal. Yang mana huruf atof itu ya tentang kirobnya mengikuti sebelumnya. Kalau sebelumnya dia rofa, maka paham ya? Oke, bukan karena ininya ya, tapi mengikuti lafaz sebelumnya. Itu kalau atau karena atau itu maknanya apa? Gandengan, kan itu ya. Baik, maka kita dapati pengertian bahwa atof adalah dalam ilmu nahwu adalah apa? Kata hukum dan atau kemudian dan sebagainya. Ada huruf atof berikut apa saja? Ya, selagi artinya kemudian lam, kemudian yang sering dipakai itu au atau am? Au. Kira-kira di antara kalian ada yang tahu nggak bedanya au sama am? Tidak tahu ya. Oke, nanti coba dipahami maksudnya. Oke, keterangan atof yaitu menyambungkan atau menghubungkan satu kata atau lebih dengan kata berikutnya menggunakan huruf atof.
Dua kata yang berada sebelum huruf atau disebut Ma'tuf. sedangkan kata yang terletak di belakang huruf atau disebut Oke, coba kita perhatikan dulu. Nah, kira-kira ini disebut apa? Hah? Ini? Ini? Tadi gimana? Ininya? Yang gimana? Kata yang Oke. Kebalik atau yang gimana? Keterangan ini kebalik. Makanya bingung ya? Oke, makanya kita coba teliti. Baik, yang ketiga apa? Masuk kalian. Oke, ini yang perlu Baik, ini ada tugas untuk kalian untuk kalian kerjakan ayin, tentukan huruf al-jari wal atfi fima yali, tentukan huruf jar dan huruf ataf yang ada dalam apa ini? Bacaan ini. Coba sampean tulis di situ bersama tim kelompoknya. Huruf jarnya apa saja di situ yang kalian temukan dan huruf atofnya apa saja yang kalian tuliskan. Sebentar. Oke, sampai untuk menentukan mana huruf jarnya dan mana. Oke, insya Allah mudah ya. Oke, itu. Mana kira-kira huruf jarnya, mana huruf atofnya? Ya. Kalau sudah tidak harus semua diisi. Ini dikerjakan sendiri. Teman-temannya lihat yang di depan, ya. Yang nulis satu orang. Oke. Sudah? Belum? Sambut. Kalau huruf jar, nanti sebutin saya baca, nanti sebutin huruf jarnya mana. Ibrahim mustalibun fil madrasati tsanawiyah. Mana huruf jarnya? Yang yadhabu ilal madrasati sabahan mubakkiran kulla yaumin. Oke, wa fi yaumin minal ayyami fi asna'i dirasati sya'ura bi'alamin syadidin fi batnihi wa nazlatan bardin fi jasadihi. Mana huruf jarnya? Oke, ya. Apa? Hilang. Kemudian pada bagian mustasfa di sayyaratul madrasati. Mana? Kemudian wabada wasala ila mustasfa talaba min wa tabibu ayyastariha ala sarir asal sariri yang asaliyah hasohu. Mana? Tadi gimana? Kalau huruf jar tidak bisa? Oke, cuma atau ibu
wasfatan tibbiyatan wa nasahahu bima yali. Mana? antara sama rotin mulai kemudian ada nggak? Mana ada nggak? Wasanian ayatana wala al-wajibat salas fi waqti yang mana? Wasalisan ini sekali kalau kata kira-kira yang mana? Oke. Kemudian kalau urut atau dari mulai awal sampai akhir kira-kira ada berapa? 3. Ada berapa? 3. Itu gambaran terkait dengan huruf J dan huruf Insya Allah mudah sekali. Nah sekarang kita coba kira-kira isinya apa ini? Muhammad yastadinu titik al-amalu di annahu yashkuru birtifai darajatil hararah. Muhammad meminta izin titik pekerjaan di anak dia merasakan sangat panas sekali. Kemudian dalam sudah apa sudah? Qasabu darajat ini pemikiran sekali. Kata jawabu min irtifai darajatil hararatihi wa da'wabuhu apa? Dan bapaknya mengajaknya sayyaratin mubasyaratin. Wakil mustasfa di rumah sakit Pak Tabibu, maka kemudian apa? Memeriksa dokter itu titik-titik murtadin. Kemudian titik-titik yarahu menurut bilang. Nah, memeriksanya apa yang dia rasakan, kemudian dia disuruh untuk membuka tenggorokannya. Apa itu? Nah, itu diantaranya penggunaan huruf J dan huruf Baik, di sini ada latihan lagi untuk kalian untuk menyempurnakan. Ini ada beberapa kata yang tidak urut, kalian diminta untuk menghurufkan. Baik, langsung saja. Di situ ada contoh pertama, ada bunyi salasa Muhammadun yashrabu, ada salasa 3 Muhammad yashrabu minum, ada marotan dari. Jadi jawabannya Muhammad yashrabu Muhammadun yashrabu yang kedua, di situ ada alamat sekolahan. 2 dia ila mustasfa rumah sakit disayang dengan kendaraan datang pergi. Bagaimana susunannya? 2 ila mustasfa dia pergi ke rumah sakit dengan kendaraan. Kemudian bil istirahat, dengan istirahat. Wasmatan tibbiyah, resep dokter. Dan amaroni memerintahkan saya pada saya kata menulis atau ibu dokter li untukku. Berarti susunannya jadi dokter menulis resep dokter dan memerintahkan padaku untuk istirahat. Kemudian yang keempat, salimun roja al-mustasfa bil amsi min. Gimana rojaan? Siapa yang balik? Salim berarti?
amsi raja'a Salimun minal mustasfa bil amsi. Salim balik kemarin. Kemudian terakhir batnihi syakuro bi alamin hasanun bi syadidin. Perutnya merasakan sakit hasan di banget. Gimana? Hasanun syakuro hasanun bi alamin syadidin. Artinya apa? Hasan di perutnya rasa sakit yang sakit atau yang sangat sekali, kan itu ya. Baik, itu terkait dengan materi tentang huruf athof dan nopo ya. Baik, di sini ada percakapan sebenarnya. Ini percakapan antara Muhammad dan bapaknya. Muhammad sama bapaknya, Muhammad bilang, "Bima tashkuru ya Ahmad?" Apa yang kamu rasakan wahai Ahmad? Ashkuru bi alamin syadidin fi sadri. Saya merasakan sakit sekali di hal syarita dawa. Apakah kamu telah minum obat? Syaritu maratan wahidatul yaum. Saya meminumnya sekali sehari. Allah yashfikum. Allah, semoga Allah menyembuhkanmu. Allahumma Allah bisa dibuka. Allah akan misalnya itu judulnya Umar sama Rofiq. Sudah, gimana berarti percakapannya? Tinggal ganti. Tadi yang awalnya tadi apa? Sadri diganti apa? Berarti gimana percakapannya? Coba kalau yang ini bertanya, ini jawabannya. Ayo, ayo. Mana? 5. Gimana? 5 ya? Gimana? 5? Bima tashkuru ya? Ya Rabbi, kemudian sini? Ashkuru ya Rabbi syadidin fi sadri. Kemudian? Hal syarita dawa. Kemudian? Syaritu marratan wahidatan fil yaumi. Kemudian? Allah yashfikum. Amin. Allah yusallim. Ayo coba sana. Yang sana bertanya, yang sana menjawab. Al-Um sama Zaid Ishal. Ayo silakan. Ayo. 5. Ayo 5. 5 tashkuru ya. Ya Zaid. Kemudian? Ashkuru bi alamin syadidin fil ishari. Bi ishali. Kemudian? Hal syaritu ad-dawa'a. Syaritu marratan wahidatan fil yaumi. Kemudian? Allah yashfikum. Allahu yashfikum. Allahumma Amin. Oke. Satu kali lagi silakan dijawab. Saya yang bertanya, saya yang menjadi Ahmad, kalian yang menjadi Salim. Semoga kalian diberikan keselamatan. Oke, bima tashkuru ya Salim? Ashkuru bi alamin syadidin fi zukami. Ulangi lagi. Bima tashkuru ya Salim? Ashkuru bi alamin syadidin fi zukami. Hal syarita ad-dawa? Yaumi. Allah yashfikum. Amin. Allah yusallim. Baik, sebagai penutup daripada pertemuan kita hari ini ada sedikit
rangkuman materi terkait dengan huruf J. Ya. Ada yang mau menyampaikan terkait dengan ini? Silakan ke depan membacakan hasil rangkuman terkait dengan pengertian huruf J, terus kemudian apa saja dan maknanya apa saja, kemudian huruf atau silakan siapa yang mau menyampaikan. Ditunjuk siapa yang mau maju. Ayo sampean yang berkacamata. Silakan. Ayo. Di situ juga nggak apa-apa dibacakan. Atau dibaca ini. Tinggal baca saja. Huruf J. Huruf J adalah beberapa huruf yang menyebabkan isim setelahnya menjadi menurun. Adapun huruf J seperti berikut. Ya. Min berarti Yang mananya? yang maknanya dari sebagian di antara. Ila yang maknanya kepada. Ala bermakna di atas, kepada, kewajiban. Di bermakna di dalam, di ada. Ya, baik. Kemudian yang terakhir huruf atau ada yang mau menyampaikan? Teman yang berkacamata lagi. Karena kita sama berkacamata ya. Ayo, tinggal dibaca saja. Ya, ayo, silakan. Huruf atau dalam ilmu laku adalah kata buku dan atau kemudian dan sebagainya. Adapun huruf atau seperti berikut. Lakin bermakna akan tetapi, la bermakna bukanlah, bal bermakna bukan, tuma bermakna kemudian, au bermakna atau, hatta bermakna sehingga, wa bermakna dan, fa bermakna maka, dan au bermakna atau. Bermakna atau. Nah, inilah gambaran terkait dengan materi kita atau ringkasan daripada materi kita, yaitu huruf J dan huruf Atof. Nah, semoga ke depan kalian bisa menggunakan ilmu ini untuk meneliti teks-teks yang berbahasa Arab, dan kalian tahu nantinya kalau ada kalimat yang kemasukan huruf J, maka kalimat itu harus dibaca J. Tanda J-nya berbeda. Kemudian ada atof juga yang maknanya kata guru, di mana lafaz yang jatuh setelah huruf atof i'rabnya mengikuti kalau lafaz sebelumnya. Kalau lafaz sebelumnya rofa, maka kalau nasab, kalau jer. Jadi kalian sudah paham terkait dengan huruf J dan huruf atau beserta i'rabnya. Ya, semoga jadi ilmu yang manfaat dan barokah. Mari kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang berkah untuk kita semua. Al-Fatihah. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.